Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalaulah ayat tadi yang saya bacakan itu tidak ada yang lain, cukuplah dalil dari Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, menjadikan kita ini belajar thalabul ilmi tiap hari. Tidak ada hubungannya dengan majelis ini pun kita tetap terus perlu belajar. Apalagi Rasul tegaskan menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardhu, faridah ala kulli muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka alhamdulillah berbahagia sekali saya secara pribadi sore hari ini bisa menemani Bapak Ibu belajar bareng, belajar bersama sebagai satu di antara ikhtiar kita untuk mentaati Allah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbekal untuk mendidik anak-anak kita. Terus perlu kita ingatkan diri kita sendiri bahwa mendidik anak itu bukan tanggung jawab guru-gurunya, tapi tanggung jawab orang tuanya. Yang diperintah oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum, bukan bukan wa tullabikum gitu kan ya, tapi wa ahlikum naro. Itu yang namanya keluarga itu ya tanggung jawab dari khususnya para bapak dan kemudian para ibu. Nah, kita masuk ke bab baru yaitu Al-Hadhanah, Al-Mabhas Ats-Tsamin, pembahasan ke-8. Al-Hadhanah kitabnya adalah Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhawil Kitab was Sunnah. Petunjuk Nabi dalam mendidik anak dalam naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan ta'riful hadhanah lughatan wa syar'an. Yang pertama adalah ta'rif atau definisi al-hadhanah. Al-hadhanah secara bahasa maupun secara syar'i. Al-hadhanah fil lughah secara bahasa yaitu dhamma syai' ilal hadhan. Jadi membawa sesuatu ke dalam pelukan atau ke dalam rengkuhan kita. Bisa itu pinggang, bisa itu dada, bisa antara dua lengan itu, maupun ya kayak ini nggih, mamanya kita gendong bayi di sini atau di sini, itu juga tetap disebut sebagai, ini secara bahasa nggih, sebagai hadhanah. Maka dikatakan hadhanat ta'ir afrakhahu, burung merengkuh napa nek burung niku ngeten iki anak-anak niku digapakne niku. Dekep. Masa dekep. Jadi kalau ayam niku nggih, kalau ayam kehujanan itu maka dia akan napa niku naminipun niku. Ngeten iki lah. Napa jenenge niku nggih. Pokoknya napa niku? Ya, melindungi tapi bentuk mengerami kan bawah. Kalau ini mboten. Ya, semacam memayungi anak-anaknya dan kemudian menaunginya. Jadi melebarkan sayapnya kanan kiri kemudian menaungi anak-anak tersebut. Nah, itu hadhanat ta'ir afrakha, disebut sebagai burung kan, ayam termasuk aves nih, termasuk burung ya, itu melindungi atau memeluk anak-anaknya. Kemudian juga dikatakan wa ihtadhanaha idza dhammaha ila janahiha, itu jika dia merengkuhnya ke dalam sayap-sayapnya. Juga dikatakan wa hadhanat al-ummu tiflaha, begitu pula dikatakan ibu itu merengkuh atau memeluk anaknya. Idza dhammatahu ila janbiha aw sadriha, ketika dia merengkuh atau memeluk anak itu ke dalam
pelukannya, ke dalam pinggangnya atau ke dalam dadanya. Maka secara bahasa memang itu adalah memeluk sesuatu gitu ya, merengkuh sesuatu ke dalam pelukannya. Kemudian secara istilahan maka disebut sebagai al-hadhanah iltizamu tifli litarbiyatihi wal qiyam bihifdhihi wat tadbiri syu'unih. Jadi disebut sebagai hadhanah itu kalau orang itu punya iltizam, punya komitmen. Ada yang memaknai iltizam atau komitmen itu Bapak Ibu janji kepada diri sendiri untuk menetapi sesuatu. Jadi disebut iltizam atau komitmen itu kalau seorang ibu atau seorang bapak berjanji, berkomitmen saya akan menetapi ini. Untuk apa ini? Hadhanah ini iltizamnya, yaitu berkomitmen kepada anak untuk mendidiknya. Kemudian menegakkan penjagaan atas diri anak itu. Kemudian mengelola segala urusannya, wa tadbir syu'uni, mengelola segala urusan berkaitan dengan anak tersebut. Ini istilah hadhanah menurut syar'i. Jadi bukan hanya memeluk, bukan hanya merengkuh, tetapi ini mendidiknya, menjaganya, mengelola segala urusan anak tersebut. Niku secara syar'i. Kemudian perhatian yang besar dari agama ini, agama Islam ini, syariah Islam terhadap hadhanah. Bapak Ibu, terus hadhanah ini bukti bahwa begitu bayi lahir, perhatian Islam sudah sepenuhnya untuk anak. Anak ini nggak boleh disepelekan, nggak boleh diremehkan, nggak boleh dilalaikan. Maka hadhanah ini menjadi bukti tak terbantahkan betapa perhatiannya agama kita ini kepada anak. Dan ini amat sangat berbeda dengan ghairiha, dengan selainnya, dengan selain atau ghairihi, dengan selain agama Islam ini. Bisa syariahnya ghairiha, ad-din ghairihi. Jadi ini menunjukkan betapa penjagaannya agama ini kepada anak, nantinya juga kepada ibu dan orang tua. Karena kalau ngeten nggih Bapak Ibu, logikane ngeten. Anak niku nek diurus dengan baik, dia tumbuh baik napa mboten? Baik. Baik akalnya, baik mentalnya, baik fisiknya. Kalau anak niku ngapunten nggih, akalnya sehat, mentalnya sehat, fisiknya sehat, normalnya dia nanti bantu orang tuanya mboten? Ya. Terus ketika agama ini menjaga anak ini biar dia tumbuh baik mentalnya, tumbuh baik akalnya, tumbuh baik jiwanya, tumbuh baik fisiknya, itu nanti pasti kembali kepada orang tua. Maka kita ingat doanya orang anak soleh pripun? Ini bapak-bapak yang soleh nggih. Doanya pripun? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani, mentarbiyah. Itu kan urusannya nggak hanya ngurusi makanannya, tetapi ya urusan segala macamnya. Termasuk urusan non fisiknya, psikologis mentalnya, ruhiyahnya. Sehingga anak itu nanti bisa berkata dengan penuh keyakinan, kesungguhan, ketaatan kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kalimat warhamhuma kama rabbayani. Jadi sebaik apa jenengan memperlakukan anak ketika dari lahir sampai nanti, kalau di hadhanah itu ulama mengatakan minimal 7 tahun, itu sebaik itulah yang akan jenengan dapatkan dari anak-anak itu. Niku secara umum nggih. Kalau ada sesuatu berarti perlu ada evaluasi, perlu ada ihsan ya, perlu ada perbaikan. Oke.
Terus ketika seorang ibu, seorang bapak menengok ke metode min ghairi syar'i, maka Allah pastikan, ulama tegaskan, pasti hasilnya akan terjadi kerusakan. Jadi kalau jenengan pakai sistem Islam, syariah Islam, Allah jamin insya Allah kemuliaan dunia dan akhirat. Umpamanya pun anak itu sudah dididik sungguh-sungguh, nggak jadi, dalam tanda kutip nggak jadi, jenengan selamat, karena sudah melaksanakan segala perintah Allah. Tetapi kalau ada orang tua menggunakan metode non-Islam, umpamanya pun dalam tanda kutip secara duniawi jadi profesor, umpamanya pun jadi orang kaya, jadi pebisnis sukses dan semisalnya, tapi nggak pakai syar'i, kira-kira ini bikin kemuliaan buatan? Buatan. Orang punya segala harta, tetapi tidak dalam ketaatan kepada Allah, itu tetap saja kondisinya tidak disebut jadi dalam Islam. Nah, kalau kita standarnya adalah standar dunia, kita tahu ya bahwa yang namanya dunia ini memang tidak selalu diberikan kepada orang Islam, karena ini adalah tuntunan. Monggo Ustaz Yusuf, mungkin di dulu. Masak nih. Ya, ini termasuk masih usia hadonah ini. Kalau usia hadonah itu memang banyak keembok-embokannya atau perlu ibunya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita memakai tuntunan syar'i, ada jaminan kemuliaan, keselamatan dunia, apalagi akhirat. Kalau kita menggunakan standar min ghairi syar'i, dari selain agama ini, mau psikologi, mau meleh. Karena psikologi itu ada yang benar, ada yang salah. Ini harus clear nih, nggih. Karena kalau orang pakai psikologi, ini hasil penelitian, ini yang bilang profesor doktor. Profesor doktor itu masih manusia. Sebenarnya cara ngeceknya gampang. Lah dia beriman sama Allah nggak, profesornya, doktornya? Kalau nggak beriman, pasti ada salahnya. Nggih Pak, nggih? Pasti. Yang beriman saja hampir, yang beriman tidak jaminan benar 100%. Apalagi siapapun dia yang tidak beriman kepada Allah. Ini harus clear dalam standar kita. Karena kalau kita kayak kalau saya itu punya lemari sekarang khusus, itu isinya buku-buku psikologi yang bahasa Inggris. Bukan karena sok-sokan pengen bahasa Inggris, bukan. Karena di atasnya saya kasih yang bahasa Arab. Cuma saya melihat bahwa sebagian teman-teman kita ini sangat yakinnya dengan psikologi sampai menganggap yang dari psikologi pasti benarnya, yang dari agama belum tentu benarnya. Ini kan kurang ajar ini. Masa Allah ditandingkan sama berikile-berikile yang nggak pernah sholat itu. Nah, itulah saya menyengaja harus punya buku-buku para peneliti yang dudeng-dudeng menurut standar ilmiah. Sehingga saya punya lifespan development, riset tentang bayi lahir sampai orang meninggal dunia, itu bukunya ada. Kemudian buku tentang psikologi pendidikan, educational psychology, saya punya 3 kalau nggak salah. Kemudian ada yang tentang khusus remaja, adolescence, maupun handbook of adolescence, buku induk tentang remaja. Jadi kalau ada yang mau ngajak diskusi, insya Allah siap, bukunya sudah siap. Maupun buku tentang psikologi, itu juga saya beli yang akhirnya yang asli. Nah, ini untuk membantu kita untuk ayo menyikapi dengan tepat bahwa namanya orang psikologi atau orang manapun non-Islam itu pasti ada salahnya. Maka riset-riset yang sesuai dengan Islam kita terima, yang tidak ya tentu saja kita tolak. Nah, Syekh Al-Qahtani ini mengingatkan kepada kita betapa jelasnya kebenaran agama ini, dan itu pasti akan membawa kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya, ini harus clear ya di dalam pandangan kita, jangan sampai jenengan ragu-ragu.
Oleh karena itu, salah satu bentuknya adalah bahwa tahapan al-hadhanah ini itu pertama memastikan bahwa kemaslahatan diperoleh oleh walad, oleh anak. Setelah itu diperoleh oleh ibunya. Nah, ini jadi setelah anaknya, itu yang kedua ibunya. Mohon maaf nggih Bapak-bapak nggih, Bapak-bapak setelahnya. Jadi ibu-ibu, karena memang nanti erat kaitannya, jumhur ulama sepakat al-hadhanah itu nanti menjadi haknya ibu. Artinya anak untuk urusan hadhanah itu ibu muqaddam didahulukan daripada bapak. Kenapa? Karena memang urusan kasih sayang itu ibu-ibu tidak bisa dikalahkan oleh bapak-bapak. Bapak-bapak itu nek galak pinter. Nek kasih sayang kan ngoten niku Pak nggih. Maka hadhanah ini nanti memang menjadi haknya ibu. Kalau berpisah orang tua itu, maka ibu yang berhak untuk mengambil kecuali ibunya nggak memenuhi syarat. Nah, sampai usia berapa secara umum para ulama menyebutkan bahwa hadhanatut tifli hatta yablugha sab'a sinin. Hatta yablugha sab'a sinin. Jadi usia anak, hadhanahnya anak itu, atau diartikan kadang pengasuhan atau pengayoman anak itu sampai di usia 7 tahun, dari lahir sampai usia 7 tahun. Maka memang ada persamaan antara hadhanah dengan radha'ah yang kita bicarakan kemarin. Kalau radha'ah kan maksimal sampai, normalnya sampai 2 tahun. Kalau hadhanah itu secara umum ulama menyebutkan sampai 7 tahun. Nanti ada perbedaan kalau anak laki-laki atau anak perempuan, atau ketika kondisinya khusus. Oke, salisan ahamiyah al-hadhanah, pentingnya hadhanah. Terus Bapak Ibu, sekali lagi hadhanah ini ada samanya, ada bedanya dengan masa penyusuan atau radha'ah. Oleh karena itu, setelah radha'ah selesai di kira-kira 2 tahun, maka agama ini menegaskan penjagaan kepada anak belum selesai. Masih harus dipenuhi sampai minimal usia 7 tahun. Oleh karena itu, pada masa hadhanah atau pengasuhan ini, ibu didahulukan daripada bapak karena apa yang telah Allah tetapkan ada pada diri para ibu. Kasih sayangnya, kecintaannya, ketulusannya yang memang secara bawaan itu sudah Allah Ta'ala berikan. Memang itulah kelebihan para wanita dibandingkan para lelaki. Oleh karena itu, di dalam radha'ah itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang kaitannya nanti dengan yang namanya konsep al-wilayah alias perwalian. Kalau kita sudah sudah wilayah itu, kalau di sini maknanya sudah beda ya. Kamu tinggal di wilayah mana ini? Sebenarnya karena wilayah itu kan juga ada walinya ya. Satu daerah yang yang memiliki wali. Nah, ini al-wilayah dalam makna pendidikan anak. Jadi pentingnya hadhanah nanti erat kaitannya dengan memahami konsep al-wilayah. Ini Bapak Ibu, saya harus menyampaikan ini pembahasannya akan sangat banyak fikihnya. Saya secara pribadi sebenarnya bukan ahli fikih, tetapi karena berkepentingan wong bapak masuk gak ngerti konsep hadhanah sama wilayah, maka saya juga mempelajari sesuai yang saya pelajari. Nanti Bapak Ibu bisa menyeksamai bukunya, terjemahannya ada di kitab ini. Nanti ada juga beberapa kitab lain yang bisa jadi rujukan. Seingat saya beberapa ulama kita juga sudah menulis tentang ini. Salah satunya itu seingat saya Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Nah, itu nanti bisa dicek. Kita masuk ke pembahasannya Al-Qahtani.
Al-wilayah atau perwalian itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Macam jenis itu mirip mawon nggih. Tetapi ini dari sisi perwalian kepada anak. Karena nanti ada juga sisi perwalian dari walinya. Itu terdiri dari 3 macam atau kosmun. Yang pertama adalah wilayah berkaitan dengan wilayatut tarbiyah wal hifdzi, perwalian dalam urusan pendidikan dan penjagaan. Yaitu ini erat kaitannya dengan mengurusi keperluan anak dari dia lahir, dari perut ibunya, min nuzulihi min batni ummihi, lahir keluar dari perut ibunya, hingga dia kemudian disebut sampai pada usia kira-kira tadi ya disebut oleh para ulama kira-kira 7 tahun. Ini yang disebut sebagai al-hadhanah. Jadi begitu anak lahir, anak harus diberi pengasuhan atau hadhanah. Oleh karena itu, al-ummu muqaddamatun 'alal ab. Ibu pada fase hadhanah ini yang disebut bagian, kalau pakai istilah lain, wilayatut tarbiyah wal hifdzi, di periode 7 tahun pertama minimal itu ibu didahulukan dari bapak. Kenapa? Karena ibu memiliki rahmah, kasih sayang, memiliki perasaan yang lebih halus, memiliki kelembutan, kepedulian yang lebih daripada umumnya lelaki. Jadi wanita, apalagi sudah ditakdirkan menjadi ibu, itu normalnya punya sikap sifat kasih sayang kepada anaknya. Makanya ada pepatah, bahkan induk harimau tidak akan memakan anaknya. Induk singa tidak akan menerkam anaknya sendiri. Padahal niku pemakan daging. Nah, kan anaknya ini kan katanya enak banget tau dagingnya si empuk. Itu tetap Allah tetapkan dalam induk-induk hewan buas ini tidak akan tega memakan anaknya sendiri. Tapi ada hewan yang tega memakan anak sendiri. Salah satu namanya BABI, babi. Nah, itu jangan kaget ya. Saya dengar dari beberapa riwayat itu, babi itu memang menjijikkan. Bukan hanya makan apapun mau, bahkan ketika lapar nggak ada makanan, anak babinya dia makan sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya siapa yang suka makan babi, perilakunya akan mendekati. Jadi jangan heran kalau ada yang korupsi, ada yang begini, lihat dulu makannya apa. Kalau makanannya seperti itu ya wajar sebagian sikapnya nular ke yang makan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya yang hendak menceraikannya, lalu hendak memisahkan dia dari anaknya. Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'aan wa thadyi lahu saqa'an wa hijri lahu hiwa'an. Ya wahai utusan Allah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat kediaman, menjadikan payudaraku sebagai tempat minum, dan pangkuanku sebagai tempat yang dia itu berlindung. Wa inna abahu talaqani, sesungguhnya bapaknya ini, bapak si anak ini mau mentalakku, mau menceraikanku. Wa arada an yantanji'ahu minni, lalu mau memisahkan, mau merenggut dia ini, anak ini, memisahkan anak ini dariku. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau hai ibu lebih berhak kepada anak ini selama engkau belum menikah. Ini nanti oleh para ulama menjadi satu di antara dalil pokok subut atau hukumnya tentang hadhanah, yang jumhur ulama mengatakan itu wajib.
Kalau kita nggak berharap Bapak Ibu nggak bercerai ya, Bapak Ibu nggak tetap dijaga. Cuma ini sampai segitunya. Bahkan ketika terjadi ifraq, perceraian, anak tidak boleh terlantar. Itu saking seriusnya Islam ini menjaga. Maka ketika terpaksa ada perceraian sekalipun itu tetap dijaga. Apalagi kok alhamdulillah Bapak Ibu tetap bersatu, tidak bercerai, itu maka ini menjadi lebih penting lagi. Itu yang pertama, al-wilayah al-ula ya, jenis perwalian pertama, yaitu tadi berkaitan dengan at-tarbiyah wal hifz, tentang pendidikan dan penjagaan. Kemudian al-wilayah ats-tsaniyah, perwalian jenis kedua, al-wilayah 'alan nafs, yaitu perwalian kepada jiwa atau kepada diri si anak itu, yaitu mengurusi segala hal berkaitan dengan urusan-urusan anak ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi jiwa anak ini ketika masih kecil. Jadi si anak yang diwalikan ini entah oleh kepada orang tua atau kepada orang lain ini, maka dia secara jiwa pribadi harus dijaga segala urusannya. Maka jenis yang kedua ini Bapak Ibu itu ada kesamaannya dengan jenis yang pertama. Jadi al-wilayah 'alan nafs itu ada kesamaannya dengan al-wilayah anit tarbiyah wal hifz tadi, atau yang disebut hadzanah tadi. Jadi kalau jenis pertama tadi pendidikan, penjagaan itu berkaitan dengan hadzanah istilahnya nggih. Jadi al-wilayah jenis pertama tadi, perwalian jenis pertama itu disebut juga hadzanah. Perwalian jenis kedua ini ada kesamaannya dengan al-hadzanah tadi. Nggih, matur suwun. Yaitu dari segi waktunya. Bahwa nggih, makasih ya. Habis waktunya, expire-nya itu sama dengan yang jenis yang kedua. Jadi tanggung jawab perwalian untuk mendidik, untuk menjaga itu berbarengan dengan al-wilayah jenis kedua tadi. Perwalian jenis kedua yaitu perwalian berkaitan dengan jiwanya si anak ini, menjaga agar jiwanya anak ini tetap selamat. Itu waktunya sama. Begitu selesai hadzanah, selesai pula jenis yang kedua ini. Nah, salah satu yang penting diperhatikan dalam al-wilayah ats-tsaniyah itu adalah memastikan bahwa pribadi anak ini kalau perlu harus dijaga. Dari apa? Dari apa-apa yang membahayakannya. Oleh karena itu, walinya boleh melakukan dalam tanda kutip ketegasan. Mamanya anak main main permainan yang membahayakan jiwanya, maka wali itu wajib untuk mencegah anak tersebut. Mamanya anak main pisau. Ada nggak? Anak jangan buat nggih. Tetapi ada cerita di Palembang itu anak SD ke sekolah bawa pisau. Jadi kalau mereka kelahi itu sahabat-sahabatan pisau. Nah, kelas 1 SD sahabat-sahabatan pisau lumayan toh, berdarah-darah, dan itu hampir terjadi tiap hari. Ini kisah nyata ya. Yang cerita ya orangnya sendiri. Maka akhirnya kebijakannya setiap anak datang, karena waktu itu Palembangnya itu Palembang yang masih desa gitu ya, bukan zaman Palembang zaman sekarang. Itu akhirnya guru-guru sepakat menyediakan tempat untuk penitipan pisau-pisau. Karena mereka ini nggak bisa dicegah. Karena pisau itu saat itu bagian dari penjagaan diri di jalan, kalau ada hewan buas terutama. Oleh karena itu pisau, parang, golok dan semisalnya itu dikasih nama, titipkan. Nanti diambil waktu pulang. Dengan cara itu alhamdulillah tidak ada lagi tawuran berdarah-darah ya. Namanya anak kecil pukulannya, kadang pukulannya biasa, bonyok. Tapi kan kalau pakai pisau beleh, na'udzubillah ya, nggak ada yang sampai meninggal dunia, tapi namanya pisau tetap bahaya. Nah, makanya kemudian dititipkan. Ini yang saya baru lihat kemarin di Waikara ya, Lampung. Pinter itu guru-gurunya menyediakan penitipan HP. Bapak Ibu nggak perlu ada penitipan HP. Nanti kalau perlu nanti kami bikinkan di depan. Jadi para orang tua begitu masuk kelas parenting, HP-nya dititipkan biar konsentrasi gitu. Saya sengaja, saya nggak bawa HP.
Memang kalau saya sekarang ngisi ke sini, insya Allah nggak bawa HP. Kecuali ada hal khusus yang harus standby HP. Tapi kalau enggak, saya tinggal. Biar kita itu lebih merdeka hidupnya, Bapak Ibu. Kita kok nggak merdeka betul kita hidup kita. Bangun tidurku cari. Bukan saya loh ya, jenengan loh ya. Kalau saya berusaha tidak. Nah, ngoten nggih dados Bapak Ibu, al-wilayah ats-tsaniyah tadi berkaitan dengan penjagaan jiwa dan pribadi si anak. Oleh karena itu, jika walinya menganggap ada sesuatu yang bermanfaat, anak nggak mau melakukannya, dalam tanda kutip boleh memaksa. Mamanya masalah makanan. Saya pernah diberi buku oleh teman Jepang, dia adik kelas kami. Dia menikah terus ke Jepang gitu, suami istri. Itu pulang bawain buku ya untuk komunitas ya waktu itu ya, bawakan buku tentang bagaimana orang tua Jepang menanamkan kemauan makan makanan yang halal, bukan halal, makanan yang bergizi ala Jepang kepada anak-anak kecil, terutama 6 tahun pertama. Nah ini pas kalau pakai bahasa kita tuh usia haldona. Jadi di usia haldona itu bagaimana anak-anak Jepang diajari kalau makan jangan cari enak, tapi cari gizi. Sehingga anak-anak Jepang itu makan ikan tanpa bumbu mau. Nah, jenengan pripun? Insya Allah muntah. Termasuk saya lah ya, saya nggak usah orang jauh-jauh. Saya kalau makan ikan tanpa bumbu, ikan laut niku halal apa mboten? Halal. Berarti bisa dimakan tanpa bumbu kan? Tanpa dimasak kan? Tapi jenengan tega mboten? Nah itu diajarkan di Jepang. Bagaimana anak itu menikmati makan kayak sushi yang bahkan nggak pakai bumbu, sushi tanpa bumbu, yang pokoknya dimakan aja. Jadi diajarkan mencintai, menyukai apa-apa yang penting meskipun nggak enak. Nah ini kan menarik ya, bahwa urusan begitu itu kalau pakai al-wilayah ats-tsaniyah memang harusnya orang tua begitu. Jangan orang tua dikit-dikit melu anak. Anak seneng sirup, ya dah nak sirup. Pengen seblak, ya sudah nak seblak. Saya tuh kalau ngisi tim putri sekarang pokoknya nyindir seblak terus saya. Apa seblak itu makanan nggak jelas halal insya Allah iya, tapi nggak jelas toyibnya. Seblak yang asli kan nggak toyib nggih, pedes, terus apa meleh, gizinya hampir nggak ada. Terus frozen food kebanyakan gitu. Sehingga ini resmi ya, ada yang sudah masuk rumah sakit gara-gara seblak. Lalu pedes. Terus ngoten niku makanannya frozen food. Sudah banyak masalahnya itu. Ya, terus kalau anak-anak jenengan suka seblak dan jenengan biarkan, ya itu tanggung jawab jenengan. Nah, ini masuk al-wilayah ats-tsaniyah. Itu membahayakan. Jadi kalau ada yang bermanfaat, dorong betul, arahkan betul, kokohkan betul agar anak suka. Kemudian kalau ada yang berbahaya, yang jenengan tuh ya kalau bisa tuh mencegah betul. Ini bagian dari penjagaan atau perwalian, tanggung jawab wali atas jiwa si anak. Kayak jenengan masukkan ke TK, masukkan ke prakuta, itu walinya tetap jenengan. Terutama mohon maaf ibu-ibu, itu harus diseriusi bagaimana anak ini benar-benar punya kepribadian yang kokoh, selamat lahir batinnya. Kemudian ada jenis yang ketiga, al-wilayah ats-tsalisah, yaitu al-wilayah 'alal mal, perwalian atas harta. Ini secara khusus nanti berkaitan dengan harta-harta anak. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan atau memanfaatkan harta anak yang masih kecil yang itu milik dia, sampai membayar zakat dari harta tersebut. Maka pernah terkenal Umar bin Khattab itu mengatakan kepada para wali anak yatim yang masih kecil, jangan biarkan zakat menghabiskan harta anak-anakmu. Maksudnya kalau bisa hartanya diputer dalam urusan-urusan yang produktif, jangan dibiarkan ngendon. Karena kalau dibiarkan ngendon, tiap tahun kena nisab, akhirnya berkurang.
Tapi ini sekali lagi, bagaimana memanfaatkan khususnya anak-anak yatim yang perwaliannya bukan kepada orang tua langsung, karena terutama bapaknya karena sudah meninggal, maka ini harus diperhatikan sampai anak ini hatta yablugha shaghir ar-rusyda, sampai berusia rusdun. Satu di antara bentuknya adalah anak bisa mengelola hartanya. Makanya jangan perlu ngetes, kadang anak itu perlu dites. Dikasih uang, terus dia belinya bagaimana, bisa nabung apa enggak, kemudian dia belinya itu impulsif atau sesuai keperluan yang manfaat. Kalau anak itu belinya impulsif, hanya beli pokoknya bela beli tanpa mempertimbangkan aspek manfaat, maka dia belum ar-rusydu. Salah satu bentuknya berarti usianya kira-kira biasanya 9-10 tahun dites. Nah, itu bisa dicek mulai usia 6 atau 7 tahun dilatih. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tu as-sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Janganlah kalian berikan, hai para wali, kepada safih, kepada anak-anak remaja yang masih safih, yang masih belum pandai mengelola hartanya, harta-harta yang diamanahkan kepadamu, harta milik mereka, anak-anak ini kepadamu, yang diamanahkan kepadamu, yang itu menjadi pokok penghidupan mereka. Lalu berikanlah sebagian dari harta itu untuk mencukupi nafkah mereka, waksuhum, dan juga untuk memberikan pakaian kepada mereka, dan berikanlah atau berkatalah kepada mereka itu dengan perkataan yang ma'ruf. Jadi Al-Qurtubi menegaskan bahwa safih di dalam ayat ini ada 3 kondisinya. Pertama adalah safih karena li'in'idami aqlihi bijununin aw ghairihi, karena hilangnya kemampuan akal anak, baik karena gila atau yang selainnya. Kan junun juga macam-macam ya. Gila itu gila permanen, ada gila kambuhan, ada lagi yang memang bukan gila tapi imbisil, semacam imbisil atau semisalnya. Nah, maka yang gangguan-gangguan yang menghilangkan kemampuan akal anak menjadi sebab dia tidak boleh memanfaatkan hartanya sendiri, kan nanti bisa ditipu orang atau tidak sesuai dengan keperluan dan semisalnya. Yang kedua itu karena sihori, karena masih kecil. Ya, karena masih kecil, usia di bawah 7 tahun itu hampir pasti kemampuan mengelola hartanya belum optimal. Kemudian yang ketiga adalah lisu'i nadrihi li nafsi wa malihi, yaitu buruknya kondisi dia itu dalam melihat dirinya dan hartanya. Maksudnya dia belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola diri dan hartanya. Jadi ini Bapak Ibu, meskipun anak itu cerdas, hafal 30 juz ini pun atau sudah sholat 5 waktu, bahkan pinter adzan, pinter iqomah, tapi kalau usianya masih kecil, menurut Al-Qurtubi itu masuk kategori safih. Anak usianya mungkin baru 7 tahun. Kan ada 7 tahun yang sudah hafal 30 juz kan wonten nggih. Pinter adzan, umumnya sholatnya juga sudah tertib ini pun itu tetap wong memang sholat itu ya sebenarnya kan sampai 10 tahun tetapi umumnya segitunya anak tetap masuk kategori kecil, belum boleh sepenuhnya mengelola hartanya sendiri. Apalah lagi ketika anak memang menunjukkan ketidakmampuannya. Nah, ini 3 jenis perwalian. Nah, perwalian yang pertama tadi Bapak Ibu itu yang erat kaitannya dengan hadhanah, yang kita sebut sebagai hadhanah atau pengasuhan. Oleh karena itu ada perwalian perwalian yang lain yang perlu kita perhatikan, yaitu min haitsul wali, dari segi walinya. Kalau tadi kan dari segi anaknya, ini sekarang dari segi walinya. Ada 2 jenis.
Yang pertama adalah jenis yang bapak didahulukan atas ibu, kemudian jenis yang kedua ibu didahulukan atas bapak. Kapan bapak didahulukan fil wilayah dalam perwalian, yaitu dalam urusan mal wan nikah, dalam urusan harta dan nikah. Sedangkan tuqaddamul alal abfir ridha wal hadana. Sedangkan ibu itu didahulukan atas bapak dalam urusan penyusuan dan pengasuhan. Yang tadi ya, sampai minimal 7 tahun. Di sebagian tempat nanti sampai baligh. Terus dalam urusan perwalian ini kita harus memperhatikan dalam kondisi apa bapak didahulukan, dalam kondisi apa ibu didahulukan. Jadi kalau anak punya harta nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, maka anak baru usianya 6 tahun, hartanya siapa yang megang? Harusnya bapak. Tapi bapaknya justru kesempatan nih, lumayan. Umpamanya anak pergi ke rumah keluarga lalu dapat uang, itu yang harusnya yang nyimpen ibu sama bapak. Menurut ini loh Bu, bukan menurut saya loh Bu, menurut jumhur ulama itu harusnya yang nyimpen bapak. Tapi kalau ibu gimana? Ya atas kesepakatan ya, bukan sama bapak. Tapi kalau saya biarin aja, nggak apa-apa. Karena nanti kan kalau mau beli apa-apa biasanya ya pakai uang anaknya, gak apa-apa. Untuk anaknya maksudnya nggih. Tapi sebenarnya kalau pakai standar ini, yang harusnya didahulukan dalam urusan harta itu adalah bapak. Kalau urusannya radha wal hadana itu ibu. Niki clear nggih, bahwa nanti jenengan punya kesepakatan asal maslahat monggo. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat syurutul hadhanah, syarat-syarat hadhanah. Jadi hadhanah ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini terutama nggih Bapak Ibu, hadhanah ini memang nanti akan banyak pembicaranya kalau terjadi perceraian. Karena terjadi perceraian kan sok ini yang ngurusi anak siapa kan gitu. Maka syarat pertama itu adalah ibu, selama ibu ini tidak menikah dengan orang lain. Maksudnya nggak cerai kemudian nikah sama orang lain. Maka hadhanah itu pada ibu. Kemudian syarat yang kedua, ibunya ini harus aminah. Bukan namanya aminah, harus orang yang bisa menjaga amanah, bisa dipercaya untuk ngurusi anak. Kan ada ibu itu yang mohon maaf, pernah kejadian di Indonesia ini, ibu itu karena rodok jenengan nyebutnya apa? Sedeng napa pripun? Ngeten iki lho. Sehingga anak itu kadang digeblek, digebuk. Wah, ini bahaya. Maka akhirnya hadhanah harus diambil dari si ibu sedeng ini. Tetapi kalau ibu ini amanah, dia memang menunjukkan kasih sayang, tanggung jawab, oke, maka syarat kedua dipenuhi. Kemudian kalau tidak bapak ibu kandungnya, maka yang mengurusi hadhanah anak ini, pengasuhan anak ini harus memiliki al-adalah, sikap adil. Jadi kalau bukan kedua orang tua harus punya sikap adil. Kemudian yang keempat, siapapun orangnya harus al-qudrah ala tarbiyah, punya kemampuan mentarbiyah anak. Ingat nih, mentarbiyah itu sebagaimana Rabbayani shaghira itu bukan hanya ngurusi fisiknya. Kalau fisik kan hanya riayah, tetapi juga urusan non fisiknya, menanamkan akidahnya, menanamkan akhlak. Ini bagian dari tarbiyah. Kemudian yang kelima, zata rahm, maka didahulukan untuk yang mahram atau memiliki hubungan silaturahim, ya, hubungan mahram. Ketika orang tua tidak bisa, maka didahulukan yang mahram, dan bahkan ulama mengatakan tidak boleh yang tidak mahram. Contohnya siapa? Contohnya walaupun mahram dan mohon maaf kerabat. Nah, ada syarat yang lain, al-aqarib.
Sehingga mahram yang kerabat, karena ada mahram yang tidak kerabat. Maksudnya tidak karena hubungan darah. Contohnya pun apa? Persusuan. Karena rodho'ah. Jadi karena si A ini dulu menyusu kepada ibu B punya punya adik atau atau ibu susuannya ini, maka ini tidak bisa menjadi tidak bisa ngurusi hadhonahnya ini, karena dianjurkan di urutannya itu adalah yang punya hubungan mahram yang tidak bisa menikah dengan anak ini, dan kemudian yang masih kerabat dekat berkaitan dengan darah. Makanya nanti ada, kalau ibunya nggak bisa adik perempuannya ibu. Berarti kalau bahasa Arab khalah ya, yaitu saudarinya ibu, bude atau bibi dari ibu, atau nenek dari ibu. Jadi memang diarahkan yang ke ibu dulu. Kalau nggak bisa baru nanti ke bapak atau ke yang dekatnya bapak. Ini setelah kalau ibu bapaknya nggak bisa. Kemudian yang juga penting, wanita yang mengurusi anak itu bukan murtadah, murtad-kat. Apa? Murtad-kat. Begitu murtad nggak boleh. Kalau ibunya yang murtad gimana? Ya, kat. Nanti ada contohnya, nanti ada dalilnya. Jadi pernah ada wanita suami istri, suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau. Lalu istrinya ini ingin mengambil anak itu, lalu lapor ke Rasul. Rasul itu orangnya adil. Maka kemudian si ibu didudukkan, si bapak didudukkan, si anak ditaruh di tengah. Terus anak ini suruh milih. Anak ini bangun mendekati ibunya. Lalu Rasul berdoa, ya Allah berilah dia hidayah. Maka anak ini nggak jadi mendekat ke ibunya, ke bapaknya. Akhirnya karena anak ini dengan izin Allah memilih bapaknya, maka anak ini pergi bersama bapaknya yang sudah masuk Islam. Jadi memang ini menjadi dasar oleh para ulama, urusan beginian ini tidak boleh murtadah atau tidak boleh non-Islam, karena nanti akan merusak tafsudul mahdun, akan merusak anak yang dihadhonai atau yang diasuh tadi. Kemudian kalau ini kan hadhonah nih Bapak Ibu, hadhonah tadi atau pengasuhan sampai kira-kira 7 tahunan tadi, yang utama ibu apa Bapak? Ibu. Kalau ibu nggak bisa bagaimana? Ke Bapak. Tetapi Bapak juga punya syarat agar bisa melakukan hadhonah atau pengasuhan ini. Yang pertama, bapaknya itu huriyah, merdeka. Yang kedua, akal sehatnya dites, oh normal nih, sehat, waras, akal sehatnya berfungsi. Yang ketiga, buluh, laki-laki yang menjadi ini, itu laki-laki bapaknya atau selainnya itu harus balik. Kemudian al-qudrah ala tarbiyati tifl, mampu mendidik anak. Kemudian yang kelima, amanah, bisa memegang amanah. Kemudian yang keenam sama, yaitu memiliki hubungan silatul arham. Kalau anaknya perempuan, yang diasuh itu anak perempuan, maka laki-laki ini adalah yang mahram, yang tidak boleh menikahi anak asuhnya ini. Berarti siapa? Pamannya, contohnya. Paman kan nggak boleh nikah sama ponakan. Nah itu contohnya. Terus ini harus dipastikan kalau anak ini perempuan, yang mengasuh kok yang siap dan memungkinkan adalah pengasuh laki-laki, wali laki-laki, maka walinya ini harus yang mahram. Kemudian didahulukan kalau urusannya dengan harta waris itu adalah asobah. Asobah itu adalah ahli waris yang bisa mendapatkan warisan dengan syarat-syarat tertentu. Maka yang jalur pewarisannya itu lebih dekat kepada anak ini, maka dia yang diizinkan. Ini memang harus ngecek di kitab waris ini nanti siapa saja yang yang disebut sebagai asobah pada kondisi tertentu.
Nggih. Oh, ternyata kok masih agak banyak ya. Niatnya mau saya khatamkan. Apa dikhatamkan aja nggih? Cepet-cepetan ya. Nggih. Terus kemudian dalil-dalil penetapan hadzanah. Pertama dari Al-Qur'an Al-Karim yang disepakati oleh para ulama minimal adalah surah Al-Baqarah ayat 233. Surah nama Pak? Al-Baqarah. Ayat pinten Bu? 233. Allah Ta'ala berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Karena tadi ingat nggih hadzanah itu dari semenjak lahir. Makanya begitu lahir itu ada al-hadzanah. Kalau ar-radha kan khusus penyusuannya. Kalau al-hadzanah kan bukan hanya masalah ASI saja. Ya masalah pakaian, masalah keamanan, masalah pendidikan akidahnya itu juga masuk hadzanah. Kemudian yang kedua dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi tentang seorang wanita yang mengadukan suaminya. Dan kemudian Rasulullah menegaskan anti ahakku bihi malam tankihi. Engkau wahai ibu lebih berat atas anakmu ini selama engkau belum menikah. Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis ya. Itu Hamzah syahid. Kemudian berebutlah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah itu rebutan pengen ngurusi putrinya Hamzah. Aku lebih berhak, dia ini anaknya pamanku. Aku yang lebih berhak, dia juga anak pamanku. Kemudian Zaid bilang, dia ini anaknya saudaraku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini anak yang lebih berhak adalah khalatiha, bibi dari pihak ibu. Kenapa? Karena al-khalatu bimanzilatil Ini kaidah ini ya, bahwa khalah bibi dari pihak ibu itu standarnya kedudukannya seperti ibu. Ketika ibu tidak ada, maka ibu ini punya saudara perempuan enggak? Nah, ini sebagai yang berhak untuk ngurusi. Kemudian tadi masalah milih tadi sudah saya ceritakan, nggih. Milih tadi, maka ada suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, Rasul dudukkan keduanya, anaknya suruh milih, maka Rasul berdoa Allahumma hdiha, ya Allah berilah dia petunjuk. Maka anak ini memilih bapaknya yang masuk Islam, karena namanya anak itu cenderung ke ibu. Tetapi dalam akidah Islam, ibu murtad, ibu non muslim, no. Makanya Rasul sampai berdoa biar menang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul dijaga nih keluarganya, pokoknya imannya nih biar nggak perlu pisah. Makanya sampai akhirat kumpul terus insya Allah. Kemudian ringkasnya, mayoritas ulama terutama Hambali dan Maliki itu bersepakat bahwa hadzanah itu wajib. Enggak main-main, ini wajib. Jadi orang tua itu wajib mengasuh, mengurusi anak dari lahir sampai nanti dia menjelang dewasa. Pun ngoten nggih Bapak Ibu. Ini ringkasannya begitu. Kalau mau diringkas, bahwa hadzanah itu diwajibkan Allah kepada orang tua dengan dalil dari Quran, dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun ijma' para ulama. Khususnya di sini secara khusus yang langsung mewajibkan adalah mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Ini menunjukkan bahwa wajibnya ngurusi anak atau mengasuh anak sampai pada usia minimal 7 tahun, bahkan sampai kalau untuk wanita sampai pada usia balik atau usia siap menikah. Nanti ada penjelentrehan atau pendetailan, kalau bapaknya, kalau ibunya bagaimana, bapaknya bagaimana, itu ada detail-detail yang memang beda nih. Tapi prinsip dasarnya karena bapak ibu ini masih ada, jenengan punya kewajiban mengurusi anak sampai, kalau lelaki itu sampai balik, kalau wanita sampai menikah. Jadi bapak-bapak punya tanggung jawab ngurusi anak sampai, kalau perempuan guys, sampai menikahkannya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Fatan Arif dulu membahas tentang
Alhamdulillah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak-bapak. Oh, halo. Akan mic waktu kayaknya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Ustaz, ini yang berhubungan tadi kalau berpisah itu tadi kan yang dicontohkan kalau meninggal salah satunya. Nah kalau semuanya berpisah tapi tidak ada yang meninggal, terus bapak atau ibunya tidak mau mengurusi, itu kan kebanyakan sekarang sama simbahnya gitu. Nah itu seharusnya apakah tetap dari keluarga ibunya, saudara perempuan ibunya, atau itu benar Ustaz? Okay. Ketika anak sampai usia kira-kira 7 tahun, para ulama sepakat harusnya itu, ini kalau kasusnya dua-duanya mau ngurusi ya, pisah tapi dua-duanya mau ngurusi kan rebutan. Nah terus gimana? Maka sampai di usia 7 tahun itu ulama sepakat itu kepada ibu, muqaddamah. Jadi al-um muqaddamah alal ab. Sampai usia 7 tahun ini, maka anak ini harus mengikuti ibu dengan biaya dari bapak. Kemudian kalau ibunya nggak mau, maka bagaimana? Itu bisa ke bapak, selama bapak mau dan tanggung jawab. Tapi kalau dua-duanya nggak mau, bagaimana? Harusnya ke pihak keluarga ibu dulu, terutama bibi-bibinya. Nah kalau ini juga pada nggak mau ya, berarti kembali ke keluarga bapak. Terus memang ya harusnya begitu. Moga-moga ini ada di antara yang begini ini. Nah, ini simbah yang paling berhak yang mana? Kalau menurut urutan ini simbah dari pihak ibu. Jadi simbah dari pihak ibu. Cuma kalau simbah dari pihak ibu juga, mohon maaf nggak tanggung jawab, keluarganya juga nggak tanggung jawab ya. Dari keluarga besar ini, termasuk dari keluarga suami. Oh saya mau, insya Allah saya urusi, itu boleh. Maten nggih, Allahu a'lam. Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz terkait dengan perwalian kaitannya dengan anak perempuan ya. Iya. Seandainya kan kalau laki-laki kan punya tanggung jawab penuh terhadap diri dan hartanya. Jadi kan ketika sudah balik gitu. Sudah balik dan terbukti rusdun. Kalau kaitannya dengan ini Ustaz, misalnya ada anak perempuan, kemudian dia sudah balik dan dia sudah ya mungkin kedudukannya sama ya, maksudnya punya bisa mengelola keuangan, tapi apakah itu masih kalau tadi kan kalau tanggung jawabnya bapak itu sampai anak perempuan itu menikah. Iya. Nah, kemudian apakah kemudian istilahnya ini juga apakah anak perempuan ini dalam tanda kutip ada kewajiban, kalau laki-laki kan seharusnya kan sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan bekerja dan lain sebagainya. Kalau anak perempuan bagaimana? Anak perempuan sebelum menikah tanggung jawab bapaknya, setelah menikah tanggung jawab suaminya. Enak lah. Maksudnya kalau seandainya ini maksudnya anak perempuannya sudah dewasa, belum menikah. Tanggung jawab siapa? Orang tuanya, khususnya bapaknya. Dan ini kalau ada punya saudara-saudara laki-laki, termasuk tanggung jawab para saudara lelakinya untuk membantu bapaknya. Tapi tanggung jawab langsung itu ke bapak. Nah, bapak itu bertanggung jawab untuk menikahkan anak wanitanya ini dengan lelaki soleh. Nah ini bisa dengan dibantu oleh keluarga besarnya, bisa dibantu oleh kakak-kakak, atau bisa dibantu oleh siapapun yang kira-kira bisa membantu tercapainya tugas ini, yaitu mencarikan jodoh yang soleh. Makanya dulu itu kan standar soleh itu kan bukan umur ya. Cuma kalau kita kan agak, ya mohon maaf agak sensitif ya. Bayangkan Mas Habib punya putri terus nikahke karo
lelaki yang lebih tua dari Mas Habib sudah punya istri 2, apalagi kan membayangkannya kan susah. Karena memang, tetapi prinsip dasarnya itu adalah lelaki solehnya itu. Jadi menikahkan dengan lelaki soleh. Sehingga bapak ini berkewajiban mencarikan, termasuk berkomunikasi dengan pihak manapun yang bisa membantu upaya itu terjadi. Nah, ini harus clear, memang begitu. Itu standar dari Allah Ta'ala. Nah, kalau anak lelaki gimana? Anak lelaki itu dibantu untuk bisa memiliki kemampuan mengurusi dirinya begitu balik. Kalau belum, ya tetap dibantu. Dibantu, dibimbing, dibina, diarahkan, sehingga nanti harusnya di usia 15 ya, 15 dia sudah memiliki keterampilan hidup yang memadai. Sebagian ulama memundurkan sampai 18. Jadi antara 15 sampai 18 itu momen penting terutama untuk para lelaki. Lelaki pada usia ini harusnya sudah punya keterampilan hidup minimal 1, yang dengan itu dia bisa mencukupi keperluannya sendiri. Sehingga ketika dinikahkan, insya Allah dia sudah siap. Bahwa belum menikah itu urusan yang lain. Tapi harusnya pada usia ini itu si lelaki ini, si remaja ini sudah memiliki tanggung jawab. Demikian, Allah a'lam. Afwan. Apakah masih ada yang Oke. Masih berbeda dari Bismillah. Ini kejadian karena ada klien kami itu pengusaha sukses. Ini berkaitan dengan wali yang muda. Jadi dia belum balik anak laki-laki, tapi dia sudah punya harta. Karena berhasil dididik oleh orang tuanya menjadi pengusaha. Peniaga, pengusaha. Pertama, kepemilikan dari anak laki-laki ini hartanya buat dia saja atau bagaimana? Kedua, anak perempuan kasusnya. Anak perempuan ini juga sama. Karena belum balik maksudnya? Belum balik juga. Pemilikan hartanya bagaimana? Karena ada kejadian kalau kasus yang kedua, paman atau tokohnya berdasarkan penjelasan tadi, karena masih penanggungan bapak, bisa cawe-cawe harta si anak putri ini. Atau ini sahabat orang tuanya masih hidup? Masih hidup. Iya. Kalau orang tua masih hidup, walinya jelas bapaknya. Wali harta anak itu adalah bapaknya. Kemudian bapak nanti itu harus mengetes kemampuan anak, terutama ketika anak sudah balik ya. Begitu anak balik dites apakah dia sudah punya arus 2 atau belum. Tetapi umumnya orang kalau sudah pandai berniaga itu sudah punya. Nah, tinggal tunggu baliknya saja. Oh, balik ya sudah, itu harta untuk si lelaki, berarti itu sudah miliknya. Tetap perlu diatur ya agar anak ini tidak tidak menggunakan hartanya dengan tidak tepat. Tentu itu, tapi perwaliannya kemana? Bapak, bukan om, kan bapak yang masih ada. Maka bapak yang bertanggung jawab. Bahwa kemudian bapak meminta om-omnya atau pak D-nya atau siapapun itu untuk membantu, ayo menjadi konsultan, ikut mengawasi, boleh. Tapi perwaliannya, hukumnya kepada bapak, karena bapak masih ada. Justru omnya itu mau cawe-cawe hartanya karena bapaknya adalah adiknya atau kakaknya. Berarti bapaknya yang harus clear, karena perwaliannya jelas itu di saya, karena ini anak saya. Bahwa nah tinggal cawe-cawenya ini cawe-cawe yang disepakati oleh orang tua, walinya apa enggak? Kalau enggak, mboten. Karena perwalian ada harta nggih ini nggih. Maka wilayatul ma'alal mal itu pada bapak, bukan pada umnya. Gitu. Allah a'lam.